saling silaturahmi, saling komunikasi. Jadi mungkin ada apa saja, nah, saling komunikasi. Sering-sering kita tuh walaupun di WA kita bisa komunikasi lewat WA. Apalagi kalau tatap muka seperti ini, alangkah bagusnya, ya, alangkah bagusnya. Dan kita mengajak, alhamdulillah kita ini semua agama Islam, mari kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena usia kita ini tinggal berapa? Mungkin kalau dihitung-hitung tidak ada separuhnya lagi dengan apa yang sudah kita lalui ini. Nah, tidak ada separuhnya lagi. Jadi mari kita mendekatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini nanti apabila sewaktu-waktu dipundhut oleh Allah bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba ini pertemuan, setiap pada pertemuan saya usahakan untuk bisa membaca Al-Quran sedikit, karena agar pertemuan kita dapat berkahnya dari bacaan Al-Quran, termasuk rumahnya ini juga ikut ketambahan berkah dari bacaan Al-Quran. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba ini baca surat At-Tahrim. Hanya 3 ayat saja sedikit, 6 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nasu wal hijarah alaika malaikatu ilatun sitatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la tandirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzilahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi amanihim yaquluna rabbana atamil lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, siang hari ini Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di rumah saya dalam rangka pertemuan kecil-kecilan, ya, pertemuan temu kangen, silaturahmi. Maka kalau tidak ada acara seperti ini, tidak mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa bersama-sama datang baik ke rumah saya, rumah Pak Edi, Pak Wardi, Pak Marja, Pak Ruslan, Pak Sardikan. Saya terima kasih rekan-rekan yang sudah sangat sadar ini, karena banyak rekan-rekan kita yang ada di Kepanjen yang dari Bumi Turangga tapi rupa-rupanya tidak mau kumpul dengan kita-kita. Alasannya apa nggak tahu, yang jelas kalau kita ini tujuannya untuk mempererat persaudaraan. Karena apa, kata Pak Yai, kalau kita sering kumpul-kumpul, sering silaturahmi, insya Allah kita akan diperpanjang usia kita. Ya, usia kita akan ditambah. Karena apa, kita ini rata-rata usianya sudah di atas 60. Maka kecuali satu Bu Guru. Berarti seperti itu, kita mengharapkan pada Bapak dan Ibu sekalian, monggo kita laksanakan ajang sana silaturahmi ini jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Jadi kalau bisa jangan sampai istri tidak diajak, Pak Ruslan, ya. Biar kita tuh tambah akrab, tambah dekat. Karena apa? Apabila ada permasalahan apapun, rekan-rekan kita ini khususnya orang 6 ini monggo saling silaturahmi, saling komunikasi. Jadi mungkin ada apa saja, nah, saling komunikasi. Sering-sering kita tuh walaupun di WA kita bisa komunikasi lewat WA. Apalagi kalau
tatap muka seperti ini. Alangkah bagusnya, ya. Alangkah bagusnya. Dan kita mengajak, alhamdulillah kita ini semua agama Islam, mari kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena usia kita ini tinggal berapa? Mungkin kalau dihitung-hitung tidak ada separuhnya lagi dengan apa yang sudah kita lalui ini. Nah, tidak ada separuhnya lagi. Jadi mari kita mendekatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini nanti apabila sewaktu-waktu dipundhut oleh Allah bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu-ibu, itulah sementara dari kami. Saya sekali lagi terima kasih pada panjenengan semuanya bisa ke rumah saya seperti ini. Dan nanti apabila sudah tahu seperti ini, kalau lewat ya mampiro, ojo nganti gak mampir. Nah, kita ini saudara, ya. Kita ini saudara. Jadi apabila lewat depan sini atau arah ke selatan atau arah ke timur, monggo, pintu terbuka. Pintu saya memang selalu saya tutup karena apa? Ini di depan ini orang agak ini tetangga. Makanya selalu saya tutup. Nah, selalu saya tutup. Selain itu karena jalan ini sekarang menjadi jalan raya, karena ini jalan kabupaten, maka kalau pintu saya tutup ada bel ngebel. Pak Ruslan karena wong lugu, jadi ketok tutup ya orang bablas saya. Nah itu. Kan rame ini jalan wisata. Lah makanya ini jalan kabupaten, ya. Jalan wisata sana kok. Nah, nanti kalau yang belum tahu jembatan ke timur dilihat jembatannya mungkin sama dengan jembatan metro, sama besarnya. Nah gitu. Jadi itu sekali lagi saya mohon maaf manakala apa yang saya siapkan kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Nah, sekali lagi saya dengan ibunya mohon maaf, dan mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita ini bisa berlanjut seterusnya. Dan kalau memang ini kan istilahnya saya terakhir untuk satu putaran ya. Apabila nanti ada yang ngusul ojo rong wulan pisan Pak, 3 wulan, ya monggo. Nah, seandainya itu mungkin seandainya 2 bulan itu terlalu cepat, buat 3 bulan ya monggo. Nah, karena ini nggak terikat kita ini. Yang penting kita tuh selalu berkumpul seperti ini, ya. Jadi ada apa-apa kita bisa musyawarah, bisa rundingan. Manakala ada kesulitan apapun, istilahnya kita bisa koordinasi. Ya. Mungkin Pak Marja punya kerepotan karena Pak Marja gak iso nyupir, ano perlu aku dihubungi ora apa-apa gitu loh. Pak Marja istilahnya ngebel ke saya nggak apa-apa. Contohnya seperti itu, contohnya aja. Tuh. Mungkin ada keperluan gini, aku terno Pak Warsino tak terne, wong saiki wong awake dhewe wis ya apa ya? Wis bebas, tidak ada istilahnya tanggung jawab pada negara. Kita sudah istilahnya bebas dari tugas. Jadi kita sewaktu-waktu apabila ada permasalahan atau keperluan apapun, monggo, terutama orang 6 ini, orang 6 berarti jadi 12 bersama bapak ibunya. Mari kita pererat persaudaraan kita, jadi tambah biar akrab, jadi tambah saudara kan tambah bagus. Mungkin Bu Edini baru sekali ini kesini, ya, seperti itu. Nah, biar tambah bagus. Monggo, pintu terbuka, maksudnya sewaktu-waktu panjenengan kemanapun, mau ke arah selatan atau ke arah timur, melewati jalan saya ini, monggo, mampir. Gitu loh. Ini rumah ini ya, nempati hanya berdua juga Bu. Jadi hanya berdua, saya dengan ibunya saja. Jadi anak-anak juga ada di Ngadilangung, yang satu di Talangagung. Jadi anak 2, 1 Ngadilangung, 1 Talangagung.
Alhamdulillah anak saya 2, yang cewek mbarep neruskan ibunya di PLN, yang nomor 2 cowok neruskan saya sekarang di Polres Panjen. Jadi anak 2 menjadi 4, cucu sekarang sudah 3. Cucu saya sudah 3. Alhamdulillah semua sehat walafiat. Ngoten bapak-bapak, ibu-ibu, pindah malih kula nyuwun pangapunten ingkang kathah manakala napa ingkang kula siapaken kirang berkenan di hati panjenengan sedaya. Kula akhiri ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan alumni Stal Kuda yang saya cintai dan saya banggakan, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kumpul di rumahnya Pak Warsino dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan halal bihalal 1446 Hijrah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat di rumahnya Pak Warsino yang penuh berkah ini, mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah meninggalkan kita beberapa minggu lalu. Sekarang kita memasuki bulan Syawal, dan di Indonesia ini sudah tradisi yang biasa diadakan untuk halal bihalal. Sedangkan kata halal bihalal itu adalah halal disusupi bi dan tambah halal, jadi halal bihalal bukan asli dari bahasa Arab sebenarnya, cuman ada sebagian dipotong-potong itu tadi, sehingga ini kalau sesuai bahasa Arab katanya nggak ada yang di sana dengan halal bihalal. Cuman halal ya bahasa Arab. Cuman tambahan bi ini yang menjadikan tidak ada di bahasa Arab. Sehingga ini merupakan tradisi orang-orang Indonesia saja. Karena orang-orang Indonesia biasa ya, karena sudah merantau terlalu jauh, misalkan di luar Jawa, kalau di dalam Jawa sendiri ya sudah lain provinsi, itu sudah terbiasa. Apabila hari raya Idul Fitri ini kalau ndak mudik rasanya kurang marem. Kalau masih selama di rumah itu masih ada orang tua atau masih ada sesepuhnya. Namun kadang-kadang kita melihat situasi juga. Dulu waktu kita masih dinas juga tidak bisa pulang juga untuk berserah, tapi nunggu hari raya. Sekarang sudah pensiun, orang tua sudah nggak ada, agak kesulitan juga. Kadang pulang, kadang enggak, ini jadi masalah juga. Tapi sebenarnya kita ada, enggak tidak ada, ya kita sambangilah orang tua, makam daripada orang tua tersebut. Itu lebih baik. Kemudian
Orang yang namanya mudik juga perlu ini bekal. Bekalnya adalah ya barang-barang apa yang disukai oleh orang tua di rumah, sehingga kita nanti di sana bisa bertemu, kemudian bisa balik lagi. Kalau sudah dari misalkan dari Pak Warsino pulang ke Solo, dari Kepanjen ke Solo, kemudian di sana ada beberapa hari sebentar aja, paling balik ke sini lagi. Pak Wardi ke Jogja, Pak Marja ke Langgu, Pak Ruslan ke mana? Jakarta, terus saya ke Kebumen, mungkin Pak Edi ke Jember barangkali. Tah kalau sudah lama di sana berapa jam, berapa hari lah, berapa hari udah balik lagi sini. Ini namanya adalah mudik yang sebentar, apa namanya, yang apa? Ya, mudik yang cepat lah, bukan mudik yang abadi, mudik dunia lah istilahnya. Tapi lain dengan mudik yang abadi. Mudik abadi ini sangat lama, kita nggak pulang kembali ke dunia. Ya, mudiknya kita diawali dengan, kalau mudik yang abadi kita awali dengan kita meninggal dunia. Nah, sedikit-sedikit cara kenapa saya sampaikan ini? Karena kita rata-rata umurnya sudah di atas 60, di atas 50 lah. Kemarin sebelum Ramadan sering kita berdoa, atau pada bulan Ramadan kita berdoa agar bisa dipertemukan lagi, mohon pada Allah SWT dengan bulan Ramadan berikutnya. Ternyata belum sampai, kadang-kadang sudah tidak ada. Seperti kemarin contohnya Pak almarhum Pak Kamsidi, kemudian Ketua Pranting Gondang Legi, Pak siapa itu? Pak Pardi ya. Kemudian yang terakhir adalah Pak Digno. Ini Pak Digno masih menangi puasa Ramadan dan sempat bilang ke saya juga sebelum meninggal, waktu Jumatan di masjid saya sering Jumatan di masjid Nurul Jaya beliaunya. Kemudian kalau kita mudik yang tidak mau balik lagi, persiapannya kita harus banyak, sangunya harus banyak, bekalnya harus banyak. Tidak hanya bekal harta benda, bukan itu ternyata bekalnya. Bekalnya adalah yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam artian takwa itu kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Memang kita, kalau saya pikir kalimat takwa itu mudah diucapkan, namun kadang-kadang sulit untuk dikerjakan. Ya, seperti kita melaksanakan perintah-perintahnya. Banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran untuk kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya tadi, selama bulan puasa kita diperintahkan untuk melaksanakan bulan puasa. Ya, itu jelas ada perintahnya di surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ujung-ujungnya adalah takwa. Jadi puasa ini beruntunglah bagi rekan-rekan semua yang kemarin kita mendapati bulan puasa kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, sholat wajibnya, sholat qiyamilnya, terus zakatnya, dan membaca Al-Qur'annya. Itu kalau sudah dilakukan pada bulan-bulan suci Ramadan, mari 11 bulan kemudian ya kita lakukan. Termasuk ini di bulan Syawal ini, karena bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Namanya juga peningkatan. Barangkali kemarin waktu kita di bulan Ramadan ini masih banyak yang belum sempurna, kita sempurnakan pada waktu bulan Syawal ini. Ya,
Dan ada hadis yang mengatakan juga, yang langsung artinya aja karena saya tidak hafal. Barang siapa, terutama orang-orang yang beriman, berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi rekan-rekan yang belum melaksanakannya, ya saya upayakan, saya sarankan untuk bisa melakukannya, karena ini sangat penting. Karena nanti dianggap satu bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini tambah 6 hari di bulan Syawal, sama dengan 1 tahun kita berpuasa terus menerus. Eman tadi lakukan. Kemudian bekal-bekal yang lain yang perlu kita persiapkan masih banyak. Namun kita, ya, yang sudah biasa kita lakukan itu perbuatan baik di bulan suci Ramadan, kita istiqomahkan, karena di bulan Syawal ini adalah bulan istiqomah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan bulan Ramadan kemarin. Oleh karena itu, kesempatan yang bagus ini mari kita manfaatkan bersama-sama, jangan sampai kita lupakan. Kemudian setelah kita melaksanakan bulan suci Ramadan, apa itu puasa, ini dibedakan ada 3 golongan. Atau golongan yang pertama kemarin, mungkin saya kira mungkin Bapak nggak perlu sekarang di sini ya. Apa perlu diulangi lagi enggak? Waktu kemarin saya sampaikan di rumahnya Pak Tego. Kemarin sudah. Mungkin sekarang gini aja. Puasa itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang sebelum puasa itu menyambut dengan datangnya bulan Ramadan itu dengan sukacita, dengan senang hati. Dan dia pada waktu bulan Ramadan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah-sunnahnya, termasuk zakat infak, dan zakat mal, dan sebagainya itu sudah dilakukan. Kemudian setelah akhir Ramadan itu dia tetap masih mengoreksi dirinya, apakah ibadah kita ini diterima apa enggak sama Allah SWT. Karena dia merasa khawatir seandainya selama Ramadan ini ibadah kita tidak diterima dan tidak diampuni sama Allah, sangat merugi. Ya, jadi khawatir. Makanya setelah Ramadan di bulan Syawal kita tetap istiqomahkan hal-hal yang sudah dilakukan pada bulan suci Ramadan tersebut. Ini karena merasa khawatir, ini adalah orang yang paling bagus. Kemudian yang kedua adalah orang yang pada waktu bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan menyambut bulan Ramadan ini dengan biasa saja, dan sebelum Ramadan itu tetap ya perbaikannya kurang bagus dan sebagainya. Kemudian selama bulan Ramadan merubah kondisinya puasa tersebut dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan itu puasanya baik, sholatnya tarawih baik, baca Qur'annya baik, dan lain sebagainya, sampai zakat pun baik. Kemudian setelah bulan Ramadan dia tidak mau melaksanakan lagi, balik asal semula sebelum Ramadan. Ini adalah orang yang kurang beruntung, karena bulan Ramadan ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang puasanya di bulan Ramadan itu seperti tidak ada apa-apa. Sebelum Ramadan dan waktu Ramadan biasa-biasa saja. Nah, itu juga
nggak pas sama sekali. Sampai akhir Ramadan, sampai bulan Syawal pun tidak dilakukan. Ini juga malah tambah parah daripada yang tadi. Kemudian mari kita introspeksi diri, kita termasuk golongan yang mana? Golongan yang mana? Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita termasuk golongan yang mana, dan kalau memang itu sebelum Ramadan itu kurang baik, kemudian dilaksanakan dengan baik, itu masih kurang beruntung. Namun kalau yang sebelum Ramadan kurang baik, setelah Ramadan tidak dilaksanakan, itu yang nggak dapat ampunan apa-apa. Jadi rugilah. Kalau diperhatikan dengan puasa yang pertama, itu adalah puasanya orang awam, yaitu puasanya orang-orang yang biasa. Jadi gak terlalu kita puasa, bener puasa, cuman dapat lapar dan dahaganya saja. Ini diupayakan kita jangan sampai begitu. Kemudian kategori yang kedua, puasa yang kedua adalah al-qawas fal-qawas, yaitu puasanya orang yang sudah lumayan. Jadi puasa itu di samping mencegah lapar, dahaga, dan berbuat berhubungan suami pada siang hari, itu masih ditambah lagi, yaitu puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, istilahnya adalah puasa panca indera. Apakah panca indera ini sudah digunakan untuk sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT? Misalkan mulut kita apakah sudah digunakan untuk hal-hal yang baik, misalkan baca Al-Quran dan sebagainya, untuk tidak merasani konco-koncone dan sebagainya. Terus matanya untuk melihat hal-hal yang baik-baik saja, jangan digunakan selama puasa. Mata ini digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan nafsu kita, itu pun nggak bagus. Kemudian pendengaran juga sama, harus digunakan untuk mendengarkan hal yang baik. Semuanya itu ini adalah tambahan daripada puasa yang awam yang kemudian pada puasa yang kategori yang kedua. Kemudian adalah puasa yang ketiga, ada puasa khusus, yaitu puasa yang di samping 1 dan 2 kita masih ditambah lagi puasanya, yaitu puasa hati, puasa batin. Jangan sampai kita nyakiti hati orang lain. Kita ngomong yang tidak ada gunanya kemudian nyakiti orang lain. Itu kalau sampai itu ya kayaknya sangat sulit. Paling sampai tahapan yang kedua sudah bagus. Itu biasanya susah kalau sudah sampai gitu, penyakit hati, dan ada dengki, ada iri dan sebagainya. Itu kadang-kadang timbul juga pada waktu bulan puasa. Oh ini koncone mari tuku ini dan sebagainya, paling yo ini. Nah itu yang nggak benar. Ini harus puasa, jangan sampai hal kayak gitu diutarakan pada waktu kita berpuasa. Ini maka pada kesempatan ini sangat bagus pada bulan Syawal ini untuk meningkatkan hal-hal yang kemarin kita lakukan pada bulan-bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, dan mohon kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah SWT agar kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu silaturahim ditambah dengan halal bihalal ini, banyak manfaatnya untuk kita semua. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Anzal syakirin, anzal na'imin, anzal liqahi wasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni wa ma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan lil jasad wa jiyatan lil ilmi wa barakatan rezeki wa keblatan qoblal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma fin alina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal akhfain dari hisab bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andurane dhewe. Aku ini aku kenal situ oh di balik Bu Sri Atun bener kudu Bu Arini Bu Sri Atun ya Bu Sri Atun guru bahasa Inggris sing nomate sing iki ku ta. lah kaya Bu Arini persis ya Wong jan umur gedhe anu. bojone ya Apa jare sing ayo mesti ya Pak iya jane tiga iki Ya wong bulan Minggu. April wis mulai. April kan mulai April ngono. Padha barang delu tapi waduh dadan ana sing anane rupo. Maret iki zaman iki sampai sumber Maret itu Ya karo ndelok situasi cuaca. kabelnya mau